Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadal Adli Iskandar, NIM 21042167. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup MSDM dalam rangka memenuhi tugas 3 mata kuliah MSDM Sektor Publik. Dosen pengampu Ibu Rahmadona Fitri Helmi, SAP MPM. Ruang lingkup MSDM sendiri terdiri dari, yaitu 1. Perencanaan. Perencanaan sumber daya manusia adalah praktik menentukan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan di masa depan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Tahapan perencanaan SDM. 1. Pengumpulan data dan analisis data. 2. Menempatkan tujuan perencanaan SDM. 3. Menyusun dan melaksanakan inisiatif. 4. Melakukan pengawasan dan mengevaluasi program yang sedang berjalan. Faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. 1. Faktor eksternal, meliputi rencana strategis, anggaran, estimasi produksi dan penjualan, perluasan usaha atau kegiatan baru, rancangan organisasi dan tugas pekerjaan. 2. Faktor eksternal, meliputi keadaan ekonomi, sosial dan budaya politik, regulasi perundang-undangan, dan teknologi. 2. Rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses mencari dan mengalokasikan sejumlah orang baik di dalam dan di luar organisasi sebagai calon karyawan dengan kualitas tertentu yang ditentukan oleh perencanaan SDM Impress Your Audience. Langkah-langkah rekrutmen SDM yaitu penentuan dasar rekrutmen dan penentuan sumber-sumber rekrutmen. Seleksi adalah proses menyeleksi dan menentukan diterima atau tidaknya kandidat menjadi pegawai organisasi. Seleksi didasarkan pada persyaratan tertentu dari masing-masing organisasi. Prosedur seleksi di organisasi meliputi penerimaan lamaran, seleksi administrasi, wawancara, seleksi pengetahuan dan keterampilan umum, tes psikologi, tes kesehatan, wawancara akhir, dan memutuskan. 3. Penempatan. Penempatan adalah penugasan kerja baru atau penugasan kembali dari seorang karyawan. Manajer lini membuat sebagian besar pilihan penempatan. Tujuan utama seleksi adalah penempatan atau placement, atau menempatkan seseorang pada peran pekerjaan yang tepat. Kendala penempatan SDM meliputi 1. Ketidakcocokan kognitif atau cognitive mismatch, yaitu mengacu pada kesenjangan antara apa yang diharapkan individu dan apa yang sebenarnya mereka alami. 2. Perputaran karyawan atau mutasi, yaitu promosi, demosi, dan rotasi. 4. Pengembangan. Pengembangan merupakan usaha yang direncanakan dan dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi melalui program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Tujuan pengembangan meliputi 1. Peningkatan kualitas kerja, mencapai efisiensi, meminimalisir kerusakan, mengurangi kecelakaan, meningkatkan peluang karir, meningkatkan kemampuan konseptual, meningkatkan kepemimpinan, peningkatan balas jasa, dan peningkatan pelayanan pada konsumen. Langkah pelatihan dan pengembangan. 1. Analisis kebutuhan. 2. Mengidentifikasi pekerjaan keterampilan kinerja yang harus diperbaiki. 3. Melakukan studi audiens. 4. Merancangan instruksional. 5. Merancang tujuan instruksional, media, visual, teknik, dan urutan materi, contoh, latihan dan kegiatan. 6. Implementasi. 7. Kembangkan peluang untuk sukses dan menghadiri lokakarya pelatihan-pelatihan yang menekankan pada penyajian keterampilan daripada materi pelatihan. 8. Mengevaluasi dan tindak lanjut. 5. Manajemen kinerja.
Manajemen kinerja adalah keseluruhan strategi tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja dalam perusahaan, dalam rangka memenuhi visi perusahaan, maksud dan tujuan organisasi. 6. Kompensasi. Sistem kompensasi yang berhasil akan dapat memberikan kepuasan karyawan sekaligus memungkinkan perusahaan untuk memperoleh, mempekerjakan, dan memperarahkan personel. Tujuan kompensasi secara umum yaitu 1. Memperoleh personalia yang qualified, 2. Mempertahankan karyawan yang ada sekarang, 3. Menjamin keadilan, 4. Menghargai perilaku yang diinginkan, 5. Mengendalikan biaya-biaya, 6. Mematuhi peraturan-peraturan legal. Faktor yang mempengaruhi kompensasi. A. Faktor internal organisasi, yaitu meliputi 1. Dana organisasi dan 2. Serikat pekerja. B. Faktor pribadi karyawan, meliputi 1. Produktivitas kerja, 2. Posisi dan jabatan, 3. Pendidikan dan pengalaman, 4. Jenis dan sifat pekerjaan. C. Faktor eksternal, meliputi 1. Peminatan kerja, 2. Biaya hidup, 3. Kebijaksanaan pemerintah, 4. Kondisi perekonomian nasional. 7. Pemberhentian. Pemberhentian hubungan kerja dengan karyawan adalah pemutusan hubungan kerja, baik sementara maupun tetap yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan karyawan atau atas kebijaksanaan perusahaan. Alasan pemberhentian karyawan atau anggota organisasi yaitu 1. Peraturan perundang-undangan, 2. Kemauan perusahaan, 3. Kemauan anggota organisasi atau perusahaan, 4. Pensiun, 5. Masa kerja berakhir, 6. Masalah kesehatan, 7. Meninggal dunia, 8. Perusahaan dibubarkan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.